Jadi selama aku review keyboard, banyak banget orang yang komen gini, "Bang, review keyboard yang kualitasnya bagus tapi harganya murah dong. Ketikannya enak tapi jangan yang odem-odem sampah, tempel-tempel logo." Nah, dan kali ini ada satu keyboard yang mampu menyumpel mulut kalian semua karena ini adalah keyboard dari Logitech G512X dan keyboard ini bakalan launching pada tanggal 2 Mei dan ini kebetulan kita dapat barangnya duluan, jadi ini belum launching. Dan kalau dari bentuk keyboardnya seperti ini dan dari spesifikasinya ini kalau kalian mau baca silakan baca. Dia dual swap TMR, keycapsnya tactile, dual swap, dan dia tipenya TMR analog. Oke, untuk bagian sampingnya seperti ini dan bagian belakangnya seperti ini. Dari bentuknya ini memang bener, ini dia ada keycaps cadangannya di belakang. Oke, nanti kita bakal lihat. Ini kalau dari bentuknya cuy, elegan, RGB tapi nggak norak dan ini cocok banget dan aku yakin gamer-gamer pasti suka banget. Sekarang langsung aja kita buka dan kita lihat dulu. Ini agak kuat nih segelnya. Oke. Sip. Oke, sekarang kita buka 1, 2, 3. Nah, dari bagian atasnya ini aja udah tampak premium banget ya. Dia di sini ada kelengkapannya, tombol-tombolnya. Nanti kita bakal lihat lebih jelas deh. Di bagian kotak atasnya ini tampak banget disajikan premium khusus untuk kalian pencinta experience premium ya. Untuk keyboardnya kita kesampingkan dulu dan kita dapat kitab suci yang dia 4 kali lipatan. Ukuran kitab suci segini dari berbagai bahasa. Aku yakin kalau beli kalian juga nggak baca. Kemudian kita dapat kabel USB Type A to C dan kita buka sepanjang apa. Nah, ini sekitar 150 cm dan kabelnya ini yang bagus punya, dia elastis. Kita singkirin dan kemudian kita dapat apa di sini? Nah, kita dapat keycap sama switchnya. Kita buka. Oh, ini untuk ganti keycap sama switchnya. Oke. Desainnya bagus, nggak seperti yang biasa punya pakai yang bentuknya universal. Nah, tapi dia bentuknya memang benar-benar khusus, mirip sama desain dari keyboard itu sendiri. Oke, ini kita buka dan ini kita dapat apa? Ini sosnya bagian cadangan-cadangannya. Oke. Dia dilapisin dan iya, tombol arah, tombol escape yang fungsinya ini untuk gantikan warna bawaannya karena warna bawaannya itu ungu. Kalau kalian mau hitam semua kalian bisa ganti ini. Oke, sisanya nggak ada lagi, cuma itu aja. Dan sekarang kita langsung lihat aja bagian paling spesialnya, key control like sync Logitech G Hub. Kalau kalian nggak tahu, G Hub itu dia aplikasi dari Logitech. Jadi kalau kalian mau kontrol device dari Logitech, semuanya itu bisa di dalam, mulai dari RGB, tombol, dan lain-lain. Dan nanti kita bakal lihat. 1, 2, 3. Yes, mantap kali. Dan sekarang langsung aja kita buka. 1, 2. Wush, ini baru keyboard cuy. Bentuk keyboardnya seperti ini dan ini jujur ya, experience awal aku keyboard ini memang ini baru keyboard cuy. Empuk kali. Kebetulan memang aku tipenya itu nggak suka sama keyboard yang dia bunyinya berisi. Aku sukanya itu tombolnya empuk, lembut, tapi dia ada semi-semi suara padatnya gitu loh. Nah, inilah suara keyboard yang dari dulu aku suka cuy. Nah, jadi keyboardnya seperti ini, total tombol ada 75 dan yang nggak ada di keyboard ini cuma numerik. Sekedar info, aku dari dulu itu pakai keyboard Logitech yang ini. Walau di gempuran keyboard mekanikal yang suaranya mantap-mantap, tapi aku lebih suka keyboard ini jujur. Dan kalian tengok mouse-nya Logitech juga. Nah, ini aku ada satu mouse lagi yang dari dulu aku pakai. Nah, silent click. M331 silent click. Inilah keyboard yang ku pakai selama ini. Jadi kalau kalian tanya keyboard apa yang bener-bener aku rekomendasikan, jawabannya udah pasti Logitech karena dari dulu aku juga pakai gitu. Kalau kalian penasaran sama harganya, kalian silahkan cek aja di kolom deskripsi dan udah aku buat harganya di sana. Kalau ada harga lebih baru, aku bakalan ganti link pembelian termurahnya. Dari sudut kiri atas, knob volume dan juga tombolnya dia warna ungu. Jadi kalau misalkan kalian mau ganti full hitam atau kalian memang nggak suka sama warna ungu, kalian tinggal ganti aja dari warna hitam. Nah, ini karena secara defaultnya dia warna ungu, aku nggak bakalan ganti dan aku biarin aja kayak itu. Meskipun aku lebih suka hitam ya. Cuman kita kan perlu experience yang berbeda gitu, oke? Kita lihat di bagian sininya dan kita buka. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke. Bagian atasnya dia memiliki keycap cadangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi kalau misalkan rusak, ya udah kalian tinggal ganti aja dari sini. Di sini ada 2 tombol yang fungsinya itu nanti bakal aku coba dulu. Di sini ada port Type-C-nya untuk connect ke PC dan kemudian di bagian sininya ada karetnya yang fungsinya mungkin untuk meredam suara dan nanti untuk fungsi lengkapnya aku bakalan jelasin ke kalian. Alasannya karena dari dulu itu aku pakai keyboard yang tadi ku bilang ini. Jadi keyboard dengan fitur-fitur yang wah seperti ini jujur aku nggak terlalu berpengalaman, tapi kalau untuk produk Logitech sih dari dulu sih, dari
awal-awal aku pakai komputer sampai sekarang aku pakai Logitech Silent Click tadi gitu. Makanya wajar aja ya. Dan ini nanti aku bakalan jelasin sebagai pengguna Logitech garis keras apakah Logitech kali ini dia bener-bener oke. Nah, nanti bakalan aku lihat di reviewnya. Jadi kalian jangan skip video ini karena aku reviewnya itu biasanya seminggu. Oke. Dan sekarang bakalan kita colokkan ke PC. Bentar, aku ambil. Nah, jadi laptopnya udah aku sediakan. Sekarang kita colok kabelnya. Dan kalau dari laptop aku aja kalian udah pasti tahu harusnya aku itu orangnya sangat konvensional. Jadi aku suka yang bener-bener fungsi aja. Makanya aku selalu pakai keyboard Logitech yang tadi, yang standar-standar kantor itu. Oke, ini anggapan aku bener-bener lagi kerja. Kita buka Word. Sekarang aku coba ngetik. Enak aja sih. Aku dari dulu pengen keyboard kayak gini sih, dan ternyata terwujud di Logitech ini. Oke, sekarang kita bakal lihat fitur-fitur yang tersedia untuk knob. Oh, ini knob light, on off. Ini untuk mengubah kecerahan, dan ini dia knob volume masuk ya, di laptop masuk. Next, kalau kita lihat tombolnya agak ke bawah dikit, di sini dia semua ada kontrol-kontrolnya, jadi dia tidak menyatu di bagian atasnya, karena kalau misalkan diletak di sini simbol-simbolnya dia bakalan sangat mengganggu dan bakalan sangat berantakan. Jadi dengan posisi seperti ini, makanya keyboard gaming zaman sekarang seperti ini ya, supaya layout depannya itu tidak berantakan. Oke, di sini kalian bisa lihat sendiri fungsinya untuk apa-apa aja. Sekarang kita lihat ada mode lampu seperti apa aja, dan cara gantinya itu adalah FN F5, dan kalau mau ganti kecepatan ataupun mode warna dari satu mode ini, kita tinggal pencet F6. Nah, nanti dia bakalan berbeda. Dalam satu mode warna itu ada beberapa jenis varian warna yang bisa kalian pilih. Nah, ada yang rainbow ya seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan ada yang seperti ini. Oke, kita masuk mode warna yang lain. F6 untuk ganti ini ya, mode gerakannya. Oke, kita ganti. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Oke. Tapi kalau untuk lengkap sebenarnya lebih enak di G-Hub-nya Logitech ya, karena kita tinggal klik aja mode yang kita pengenkan dan bahkan bisa customize yang nanti kita bakal bahas. Oke. Jadi kalau untuk bentuk keyboardnya seperti ini, elegan, tombol empuk, nyaman banget, dan sekarang aku bakalan coba untuk build quality-nya sebentar. Bagian bawah padat. Bagian samping-sampingnya, frame-nya oke, padat. Untuk build quality-nya padat. Sekarang kita bakalan berfokus ke desainnya. Kita lihat secara detail di bagian finishingnya ini rapi banget ya, kelas-kelas premium. Karena kalau misalkan finishingnya jelek, udah pasti bakalan kita bully coy. Untuk build quality padat tadi kita udah cobain, dan dari depannya seperti ini. Ada dua knob. Yang pertama itu knob untuk atur kecerahan RGB, dan knob kedua ini adalah knob volume. Oke, kemudian ada tombol arah dan escape yang warnanya ini berbeda, tapi kalau kalian mau buat warna hitam ada dikasih keycap cadangan yang tadi udah kita lihat, dan bagian belakangnya seperti ini. Kita lihat apakah dia mudah slip. Kalau misalnya kalian main game kasar kali kan, oke, ketat, malah mejaku yang goyang-goyang. Nah, dan yang paling aku suka ini di bagian bawah dia juga disajikan dengan RGB, artinya itu RGB-nya nggak nanggung-nanggung itu. Tapi kalau kalian nggak suka RGB, kalian tinggal matiin aja, dan bagian sini pun tetap cantik meskipun tanpa RGB. Oke, dan kalian nggak perlu takut kalau misalkan keyboard ini bakalan menghilang hurufnya, karena di sini dia double injection. Kalau misalnya kita matiin, ini dia huruf-hurufnya ini berbeda plastiknya gitu. Bukan satu plastik yang dicat gitu, enggak. Nah, dia enggak bakalan pudar sampai kapanpun gitu. Jadi mantap banget. Jadi mungkin keyboard ini aku cobain dulu selama seminggu untuk eksperimen lebih lanjut. Kita masuk ke minggu berikutnya. Jadi aku udah pakai keyboard Logitech G512X ini selama kurang lebih seminggu. Dan ini jujur ya, selama aku review keyboard, aku jarang kali pakai keyboard yang aku review itu sebagai daily driver aku. Dan ujung-ujungnya balik lagi ke Logitech standar dan apa. Nah, bahkan mouse aku aja masih ini, Logitech Silent Click, karena memang aku tipe konvensional banget. Dan tiba-tiba disuguhkanlah sama satu keyboard Logitech G512X ini yang punya desain futuristik, RGB disajikan dengan sangat elegan. Yang kalau kalian tahu aku nggak suka sama RGB, tapi aku berpikiran kayak gini. Jadi selama ini gadget yang desainnya ada RGB itu dia delivernya kurang bagus gitu. Nah, Logitech aja bisa seelegan ini kok. Terus secara fungsi bisa dipakai kerja, nge-game, ataupun ngetik-ngetik biasa. Kali ini Logitech juga nggak pelit ya. Tombolnya sangat universal, kayak
kayak Lego. Maksudnya apa? Nanti kita jelasin. Bagian atas dikasih 9 switch analog cadangan kalau misalkan rusak. Dan aku yakin nggak bakal rusak sih, karena Logitech itu durability-nya sangat tinggi. Ini menurut pengalaman aku loh ya, karena aku dari dulu itu udah pakai Logitech dan durable banget. Dan yang bikin gokil ada 39 tombol gaming yang pakai teknologi dual swap. Jadi kalian bebas mau pasang switch apa aja, mau mechanical, analog lampu LED atas atau bawah, semuanya masuk. Dan tombol sisa lainnya pakai tombol mechanical yang lagi-lagi switchnya memiliki 5 pin dan kalian bebas mau pasang switch mechanical tipe apapun tanpa kalian harus potong-potong kakinya biar muat. Terus untuk gaming, yang bakalan ngerubah cara main game kita itu ada di fitur analognya ya. Ada rapid trigger yang responnya super cepat dan yang paling kontroversial yaitu fitur snap tap. Fitur ini yang bikin gerakan strafing di Valorant atau CS2 jadi super mulus karena keyboard ini bahkan otomatis prioritasin input terakhir. Contoh kalian main game apa gitu kepencet A sama D, kecuali Losaga ya, kalau AD itu skill. Nah, itu kan dia jadi diem ya. Sementara di keyboard ini dia bakalan masukin input terakhirnya gitu. Sementara input sebelumnya tidak kedeteksi gitu dia. Terus untuk pertombolan, kalau kalian suka suara toki, kebetulan aku juga suka suara padat, empuk, dan gak berisik. Dan juga udah pakai silicon gasket mount. Gak bakalan lah ada suara cempreng ataupun berisik. Terus ada teknologi namanya sub, dan teknologi ini dia merupakan satu karet ring cincin gitu yang dipasang di balik keycapsnya. Dan dia bakalan ngasih titik kedua ataupun feedback. Contoh misalnya kalian ketik tombol, nah dia kan bakalan nge-bounce balik ke atas kan. Nah, nge-bounce-nya itu jauh lebih padat dan lebih terasa. Dan ini penting banget untuk main game action. Jadi kita tahu gitu, bener-bener kasih feedback bahwasanya tombolnya sudah nge-bounce balik atau belum gitu. Untuk ring cadangannya dia taruh di bagian belakangnya, jadi nggak akan hilang. Next, di pojok kanan atas terdapat dua knob atau dual dials yang fungsinya itu kalau secara default dia untuk nyeting kecerahan RGB dan di sebelahnya untuk nyeting volume. Dan dia juga bisa diklik tengah, jadi dia tidak cuma knob doang, jadi satu tombol dua fungsi. Dan yang kerennya kita bisa custom untuk tombol apapun dan customize-nya itu melalui aplikasi Logitech G Hub, dan itu bahkan bisa disetting untuk Photoshop seperti brush, zoom, dan lain-lain. Kalau kalian beli, kalian silahkan explore aja, dan kalau kalian mau beli atau cek harga, kalian silahkan cek aja, link pembeliannya ada di kolom deskripsi. Soal delay, nggak usah kalian tanya lagi, soalnya dia sudah support 8K atau 8000 Hz yang kalau di keyboard standar itu cuma 1000 Hz. Dan kalian tahu jarak delaynya berapa? Cuma 0,125 milisecond. Untuk ketinggian 8 derajat, yang kalian tahu kakinya itu pakai apa? Pakai switch puller cuy. Jadi kalau kalian mau ganti-ganti, kalian nggak usah buka lemari lagi cari switch pullernya, kalian tinggal balikkan keyboardnya dan ambil switch pullernya gitu. Next, untuk experienceku selama seminggu, aku bisa bilang keyboard ini cocok banget buat kalian yang gaming tebel-tebel, kerja tipis-tipis, IPK rata kiri, combo ini buat kalian. Dan keyboard ini bakalan di launching resmi tanggal 2 Mei. Jadi buat kalian yang berencana mau dapetin keyboard perfect untuk apapun, ya udah kalian nabung dulu ya kan, nabung dulu, gambar-gambar dulu. Oh, di mejaku keyboardnya ini cakep kali nih. Nah, silakan berhalusinasi sebelum tanggal 2 Mei. Setelah 2 Mei langsung sikat karena mungkin aja bakalan sold out cepat karena keyboard ini bagus banget. Oke? Jadi video kali ini sampai di sini dulu. Kalau misalkan kalian punya pertanyaan, kalian silahkan komen aja, nanti aku jawab sebelum tanggal 2 Mei. Nanti kalau 2 Mei itu kalian udah beli, nanti kalian rebut-rebutan gitu. Kalau kalian mau tanya, kalian silahkan tanya di komentar, nanti bakal aku jawab. Dan kalian jangan lupa follow sosial media kita, ada YouTube, subscribe channel ini, ada Instagram, Threads, ada TikTok juga, Facebook page, dan semua linknya itu ada di kolom deskripsi dan silahkan disikat. Kalau barang bekas review kita, kalian silahkan cek juga. Terkadang semua barang yang kita review itu terkadang kita jual lagi. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jadi silahkan cek aja. Oke, saya Niken dari Meja Unbox, bukan sekedar unboxing. Sampai jumpa.